Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal dengan berbagai macam alternatif pengerjaannya sehingga menghasilkan jawaban yang kita inginkan. Ya. Soal-soal itu bisa dengan 2 cara atau 3 cara atau 4 cara atau lebih ya. Silakan adik-adik pahami bahwa banyak cara untuk mendapatkan sebuah jawaban di pengerjaan soal-soal latihan di matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 soal sistem persamaan linear 2 variabel dengan 3 pengerjaan alternatif cara pengerjaannya. Silakan disimak, semoga menambah pengetahuan adik-adik semuanya dalam mempelajari ilmu matematika. Kita mulai aja dari soal nomor 1. Pasti sering menemukan soal seperti ini ya. Soal cerita, seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayar 9.500. Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, ia harus membayar 16.000. Tentukan harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Oke, untuk soal seperti ini, cara pertamanya yaitu namanya adalah cara metode eliminasi ya. Metode eliminasi atau substitusi juga boleh ya. Silakan adik-adik semua pilih. Nah, untuk cara yang pertama eliminasi, berarti ini tinggal kita misalkan dulu soal-soalnya. Berarti buku tulis itu kita misalkan X. Terus pensil itu kita misalkan Y. Sehingga model matematikanya menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 19.500. 19.500. Terus persamaan keduanya 2X tambah 4Y sama dengan 16.000. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau dengan cara eliminasi, ini tentu kita samakan salah satu variabel untuk mengeliminasinya. Oke, kelihatan dari sini yang paling mudah adalah menyamakan yang X. Yang persamaan pertama kita kali 1, yang persamaan 2 kita kali 2. Dan langsung kita tulis di atas biar lebih enak. Ya, yang persamaan 2-nya itu jadinya 4X tambah 8Y, persamaan 2-nya kita tulis di bagian atas, sama dengan 32.000. Oke, persamaan 2-nya karena dikali 1 kita tulis di bawah 4X tambah 3Y sama dengan 19.500. Oke, udah sama, kita kurangkan 4X kurang 4X habis. 8Y dikurang 3Y jadinya adalah 5Y. Sama dengan 32.000 dikurang 19.500 itu 12.500. Berarti Y-nya adalah 12.500. 12.500 dibagi 5. Berapa adik-adik semuanya? Benar, 2.500. Y-nya dapat 2.500, kita masukkan ke persamaan yang kedua boleh ya. Lebih enak hitungnya 2X tambah 4Y sama dengan 16.000. Kita masukkan Y-nya 2.500. Berarti 2X sama dengan 16.000. Ini 4 kali 2.500 itu 10.000. Jadi 16.000 kurang 10.000. Dapat X-nya adalah 6.000 dibagi 2. Berapa? 3.000. Oke, X-nya dapat 3.000 dan 2Y-nya 2.500. Gitu. Jadi satu pensilnya, satu buku tulisnya 3.000 dan satu buah pensilnya adalah 2.500. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua,
Cara kedua itu dengan materi matrik di kelas berapa ya? Kelas 11 kalau nggak salah, atau kelas 10 gitu. Ya, kita ubah model matematikanya menjadi sebuah matriks. Ya, ini kita ubah jadi matriks. Gimana caranya? Tinggal kita tulis koefisien-koefisien X dan Y-nya dalam bentuk baris dan kolom sebuah matriks. 4, 3, 2, 4. Gitu. Terus ininya adalah variabelnya X dan Y, disusun ke bawah. Hasilnya adalah berapa? 19.500 dikali di bawahnya 16.000. Oke, untuk cari X dan Y matrik ini kita inverse ke sebelahnya, ya. Kita inverse ke sebelahnya sini. Kita pindah ruaskan jadi inverse ke sebelahnya. Ya, berarti inverse segitu gimana caranya? 1 per determinannya, berarti 4 kali 4 dikurang 3 kali 2. 1 per AD min BC dikali 4A sama D-nya ditukar posisi, tapi kebetulan sama, 4 sama 4. Terus yang B dan C-nya dikali minus, jadi minus 3 dan minus 2 tanpa ditukar posisi. Dikali 19.500 dan 16.000. Kita sederhanakan perhitungannya, 1 per 16 kurang 6 jadinya 10. Oke, ini tinggal kita kali ya, perkalian matrik itu baris kali kolom, jangan sampai lupa perkalian matrik baris kali kolom. Dengan operasi dasarnya adalah tambah. 4 dikali 19.500 itu 78.000. Ya, ditambah minus 48.000. Oke, nanti kita hitung itu. Terus yang kedua adalah 39 minus 39.000 ditambah 4 kali 16 itu 64.000. Kita hitung lebih sederhana lagi, jadinya 1 per 10. 78.000 dikurang 48.000 itu 30.000. Minus 39.000 ditambah 64.000 itu dapatnya adalah 25.000. Semuanya dibagi 10 sehingga kita dapat X-nya adalah 3.000, Y-nya adalah 2.500. Inilah yang jadi X dan Y. Nah, ini ya, X-nya 3.000 yang atas, Y-nya adalah 2.500 yang bawah. Oke, itu cara duanya. Semoga bisa dipahami. Banyak alternatif mengerjakannya. Nah, cara 3 itu dengan rumus. Ya, rumusnya kayak gimana? Yang pertama ini kita misalkan matrik A. Ya, ini kita misalkan matrik A. Berarti 4, 3, 2, 4. Ya, 4, 3, 2, 4. Terus kita cari determinan matrik A-nya. Itu berarti 4 kali 4 dikurang 3 kali 2. 16 kurang 6 dapat 10. Oke, rumusnya adalah ini kita misalkan A1, ini A1, A2, B1, B2, gitu nggak sih? Kita rawat lagi. Permisalannya adalah ini A1, A2, B1, B2. Dan yang jadi hasilnya adalah 19.500 dan 16.500. Ini yang jadi A3, C3, C1, C2. Nah, gitu. Ini tinggal kita masukkan ke rumus
X0 sama dengan, nah ini yang bagian dari A1 dan A2, kolom A1, A2 ini kita ganti dengan C1, C2. Jadi kalau dibuat adalah matrik ya. Oke, sehingga rumusnya adalah, nah ini C1 mutlak ya, atau artinya adalah determinan C1 C2 ini B1 B2 ya, determinan ini per determinan A. Untuk yang penyelesaian Y-nya, baris di yang Y-nya atau B1, B2-nya kita ganti sama C1 dan C2. Jadi A1, A2-nya sama tetap itu, tapi B1, B2-nya diganti dengan C1, C2 per determinan A. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Berarti C1-nya itu 19.500, ini 16.000, B1-nya itu 3, 4, determinan A-nya itu 10. Determinan A-nya itu 10. Ya, kita hitung 4 kali 19.500 ya, HD min BC, berarti 4 kali 19.500 adalah 78.000, min BC-nya min 3 kali 16.000 itu berarti kurang 48.000 per 10. Nah, udah kelihatan ini segini jadinya 30.000 dibagi 10 jadinya adalah 3.000 rupiah. Jadi harga sebuah pens buku tulisnya adalah 3.000 rupiah. Yang Y0 juga sama. Ini yang bagian A-nya itu tetap 42. Yang bagian C1-nya itu B1 sama B2-nya diganti jadi 19.500 dan 16.000 per 10. Berarti 4 kali 16.000, 64.000. Dikurang 19.500 kali 2, 39.000 per 10. Segini hasilnya adalah 25.000. Dibagi 10, dapat jawabannya adalah 2.500. Nah, beginilah 3 cara penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, 3 variabel juga ada juga. Nah, yang sekarang kita pelajari 2 variabel dulu. Ya, cara pertama dengan cara eliminasi, dan cara 2 itu inverse matrik. Cara 3 adalah rumus langsung dengan determinan matriknya. Ya, silahkan dihafalkan ini. Dan ini jangan sampai salah. Rumusnya untuk mencari X itu kolom X yang A1 dan A2 diganti dengan kolom C, C1 dan C2. Ini. Terus untuk cari yang Y-nya, kolom yang Y yaitu B1 dan B2 diganti dengan C1 dan C2. A1, A2-nya tetap gitu. Tinggal kita cari determinannya masing-masing per ini determinan matrik asalnya itu matrik A itu 10. Itu dapat jawabannya sama semua. Bisa adik-adik lihat ini 3.000 sama 2.500. 3.000 sama 2.500. Ini juga sama 3.000 dan 2.500. Oke, silahkan dipilih cara-cara yang menurut adik gampang, silahkan dipakai, silahkan dipraktekkan.
sehingga pengerjaannya jauh lebih mudah, jauh lebih gampang kalau adik mendalami cara-cara yang adik sukai atau yang adik bisa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44. Jika lebarnya 6 cm lebih pendek daripada panjangnya, carilah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Oke, masih mirip kayak yang tadi. Kita cari dulu persamaannya. Karena keliling persegi panjang itu rumusnya 2P tambah L sama dengan 44. Ya, 2-nya kita pindah ruaskan ke sini jadi bagi 2. 44 dibagi 2 berarti dapat P tambah L-nya adalah 22 cm. Ini persamaan pertama, kita simpan. Persamaan yang kedua, lebarnya itu sama dengan panjang kurang 6. Ya, lebih pendek 6 cm dari panjangnya. Ini kita modif, minus 6-nya pindah ruas ke sini jadi 6 sama dengan P dikurang L. Kalau kita susun, P dikurang L sama dengan 6. Ini jadi persamaan 2. Ya. Ini bisa kita selesaikan langsung dengan cara yang pertama, yaitu cara eliminasi. Eliminasi. Ya. Berarti karena variabelnya udah koefisiennya udah sama, tinggal langsung kita tulis saja P tambah L sama dengan 22. P dikurang L itu sama dengan 6. Kita langsung tambahkan saja, berarti yang habis adalah P ditambah minus L ditambah minus L, berarti habis. Jadinya P tambah P itu 2P sama dengan 22 tambah 6 itu 28. P-nya dapat 28 dibagi 2, 14 cm. Kalau P-nya 14 cm, berarti L-nya adalah P dikurang 6, 14 dikurang 6, dapat 8 cm. Oke, dapat langsung. Ini dengan metode eliminasi. Nah, gimana kalau cara yang kedua? Cara matrik, ya. Jadi tinggal kita buat dari persamaannya ini, buat dalam bentuk matrik, ya. Kita tulis koefisiennya kebetulan 1, 1, 1, 1, terus 1 sama minus 1. Dikali panjang dan lebar sama dengan hasilnya adalah 2 per 22 dan 6. Itu berarti untuk cari P dan L, tinggal kita inversekan matrik ini ke sini. Gitu, kita pindah ruaskan sehingga jadinya inverse dari matrik itu. Ya, 1 per determinannya 1 kali minus 1 dikurang 1 kali 1. A sama D tukar posisi, ya. A sama D ditukar posisi jadinya minus 1 dan 1. C sama B tetap, tapi dikali minus 1 dan minus 1. Tinggal dikali 22 dan 6. Ya, ini 1 per minus 1 dikurang 1, jadi 1 per minus 2. Ini tinggal langsung kita kali, minus 22, minus 1 kali 6, minus 6. Terus minus 1, ini 1 ya. Minus 1 kali 22 minus 22 ditambah 1 kali 6 tambah 6. Berarti minus 1 per minus 2. Kita buat di bawahnya saja. Sama dengan minus 1 per 2. Hasilnya ini minus 28. Ini minus 16. Oke. Minus setengah dikali minus 28 dapat jawabannya adalah 14. Terus minus setengah dikali minus 16 dapat jawabannya adalah 8. Sehingga inilah P panjang dan lebarnya. Panjangnya 14, lebarnya adalah 8. Itu cara kedua dengan inverse matrik. Cara ketiga itu tinggal sama kayak yang tadi. Ya. Ini kita tulis lagi 1, 1, 1 minus 1 dikali PL sama dengan 226. Ya, ini jadi A,
A1, A2, B1, ini B2, ini C1, ini C2. Ya, ini kita jadikan matrik A. Ini kita jadikan matrik A. Ya, berarti determinan matrik A, ya, kita cari 1 kali minus 1 dikurang 1 kali 1. Dapat jawabannya adalah minus 2. Tuh. Nah, sama kayak cara yang tadi, berarti penyelesaiannya, panjangnya itu berarti kolom yang P, A1 dan A2 itu diganti dengan C1 dan C2. Ya, diganti dengan C1 dan C2. Tinggal kita cari determinannya. 22, 6. Ini 1 dan minus 1 per determinan A. Jadi 22 kali minus 1 minus 22 dikurang minus BC minus 6 kali 1 minus 6 per minus 2. Minus 28 per minus 2 dapat jawabannya adalah 14. Sama ya, panjangnya juga 14, ini juga 14. Untuk lebarnya, berarti di variabel lebarnya itu B1 dan B2 diganti dengan C1 dan C2. 1, 1, 2, 2, 6 per matrik A, per determinan A. Berarti jadinya adalah 6, 1 kali 6 AD min BC. 1 kali 22, dapat 22, minus 22 per minus 2. 2 kurang 6 dikurang 22 minus 16 dibagi minus 2, dapat jawabannya adalah 8. Oke, semuanya sama, berarti P-nya itu 14 dan lebarnya adalah 8. Semoga bisa adik-adik pahami semuanya. Begitu alternatif pengerjaannya untuk sebuah persamaan linear 2 variabel. 3 variabel pun juga seperti itu, nanti kita akan bahas kalau ada kesempatan yang lain. Silahkan dipahami, dipelajari lagi lebih baik. Semoga membantu dari semua dalam belajar matematika. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.